Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Ibu, pada kesempatan kali ini saya bermaksud ingin belajar dari Ibu tentang bagaimana dan apa saja yang dibutuhkan dalam menjalankan suatu pengambilan keputusan tentang kasus dilema etika. Dan bagaimana praktik yang sudah pernah Ibu jalankan di sekolah ini. Pertanyaan pertama saya itu adalah, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Oke ya, dilema etika ya atau rujukan moral ya. Jadi gini, sebagai kepala sekolah yang berperan dalam pengambilan keputusan atau pengambilan kebijakan di sekolah, tentunya saya akan berhadapan dengan berbagai permasalahan yang ada di sekolah, ya, maupun di kedinasan ya, di sini. Nah, sebelum mengambil suatu kebijakan, saya akan mengidentifikasi dulu, ya, berbagai permasalahan tersebut. Apakah termasuk nanti dilema etika atau rujukan moral, ya. Nah, suatu kasus dikatakan sebagai dilema etika ketika kita harus memilih antara dua pilihan, di mana kedua pilihan itu secara moral itu benar tetapi tidak bertentangan. Nah, tetapi nanti bagaimana dengan rujukan moral? Nah, kalau rujukan moral itu yaitu situasi yang terjadi ketika seseorang harus mengambil keputusan, harus membuat keputusan antara benar dan salah. Nah, ini jadi identifikasi dulu. Terima kasih Bu. Untuk pertanyaan kedua, ya, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Oke, dari pengalaman yang saya alami ya, sebagai dan dimanapun saya bekerja, dimanapun kita bekerja, ya, kita telah mengetahui bahwa dilema etika adalah hal yang berat yang harus dihadapi di sini. Namun kita tetap harus memutuskan, ya, secara bijaksana. Nah, itulah seorang pemimpin fungsinya, ya. Jadi harus lebih bijak ya dalam mengambil keputusan. Nah, ketika kita menghadapi dilema etika, akan ada nilai-nilai kebajikan, ya, mendasar yang bertentangan dengan cinta dan kasih sayang misalnya. Kemudian tentang berhalangan dengan kebenaran, keadilan, ya, kebebasan, persatuan, bahkan toleransi dan tanggung jawab, ya, dan penghargaan terhadap hidup. Nah, di sini ada beberapa paradigma, ya, atau cara berpikir dalam mengambil keputusan yang setidaknya kita perlu tahu, ya. Yang pertama misalnya individu melawan kelompok, individu versus kelompok. Nah, di sini, ya. Kemudian yang kedua, rasa keadilan versus misalnya rasa kasihan. Nah, itu juga, ya, itu yang kadang jadi dilema kita, ya. Kemudian kebenaran lawan kesetiaan. Benar, ya, setia gimana, ya kan? Ya, harus pilih yang mana nih. Kemudian yang keempat, jangka pendek lawan versus jangka menengah, ya, di sini. Nah, ini juga sama. Nah, nanti setelah kita identifikasi paradigma ini masuk kemana, ya, di sini, maka kita akan lebih mudah untuk mengambil sebuah kebijakan atau mengambil sebuah keputusan dengan solusi yang tepat. Terima kasih. Kemudian pertanyaan selanjutnya, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini dalam mengambil suatu keputusan? Langkah-langkahnya, ya, biasanya satu, ya, kalau dari berdasarkan pengalaman, yang pertama kita biasanya ngumpulin fakta dulu, Pak. Ya, fakta-fakta, kita cari-cari dulu fakta nih, atau informasi-informasi yang relevan dalam situasi tersebut, yang berhubungan dengan situasi tersebut. Bisa dari guru atau dari anak atau dari orang lain, ya, yang memang tahu permasalahan tersebut. Yang kedua, ya, sambil mencari fakta, kita juga mencari siapa saja sih yang terlibat, gitu kan.
kita identifikasikan di sini. Kemudian ketiga nanti apakah kita lihat lagi nih identifikasi apakah ini masuk dalam pelanggaran hukum atau tidak, ya kan kayak gitu. Ini penting ini melanggar apa enggak nih, melanggar hukum atau tidak gitu. Apalagi kalau kita PNS melanggar disiplin pegawai atau tidak kan seperti itu. Kemudian nanti kita yang keempat adalah baru kita gunakan konsep dari prinsip berpikir bahwa kita tuh rasa peduli kita gimana ya di sini. Kemudian kita evaluasi kebijakan yang kita ambil itu benar apa enggak sih, kan kita evaluasi. Nah ini perlu ya Bapak pasti dia perlu kita evaluasi keputusan dan kebijakan kita ini kira-kira tepat apa enggak. Nah itu yang harus kita langkah-langkahnya ya. Terima kasih. Kemudian pertanyaan keempat, menurut Ibu, apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Malah menurut saya yang paling efektif itu tadi ya, identifikasi dulu gitu Pak. Jadi kita jangan langsung menyimpulkan gitu. Jadi identifikasi dulu, identifikasi awal nih masalahnya di mana, tentang apa, melanggar hukum apa enggak, ya. Terus kita selesaikan dengan cara bagaimana gitu. Dengan dilihat dari kebutuhan dan kondisi saat apa itu, baru kita ambil ke suatu keputusan. Kemudian kira-kira menurut Ibu hal apa saja yang merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tantangannya yang paling efektif itu tadi ya, identifikasi dulu gitu Pak. Jadi kita jangan langsung menyimpulkan gitu. Jadi identifikasi dulu, identifikasi awal nih masalahnya di mana, tentang apa, melanggar hukum apa enggak, ya. Terus kita selesaikan dengan cara bagaimana gitu. Dengan dilihat dari kebutuhan dan kondisi saat apa itu, baru kita ambil ke suatu keputusan. Kemudian kira-kira menurut Ibu hal apa saja yang merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tantangannya adalah ini Pak ya. Satu, pada saat kita mengambil keputusan itu kita harus memikirkan biar kedua belah pihak itu sama-sama enak itu gimana. Nah itu tantangannya. Sama-sama menerima, itu yang susah, yang berat. Karena pasti tidak ada orang yang mau disalahkan, ya kan? Semuanya merasa benar. Nah, itu yang tantangan kita ya sebagai pemimpin ya dalam mengambil keputusan. Untuk menyelesaikan suatu masalah, kira-kira apakah Ibu memiliki suatu jadwal gitu ya? Atau Ibu langsung menyelesaikan di tempat? Tidak ya, saya biasanya kalau ada suatu masalah untuk menyelesaikan masalah di sekolah, ada konflik di sekolah misalnya, saya biasanya dibiarkan dulu Pak. Jadi biarkan dulu dingin lah, kedua pihak tuh biar dingin dulu. Nanti saya tunggu responnya dari kedua pihak yang berkonflik itu, ya. Nah nanti kalau sampai saya tunggu saatnya tidak ada respon mereka melapor atau istilahnya curhat ke saya, ya baru saya panggil, gitu kan. Saya panggil. Namun sebelum itu saya juga mencari fakta-fakta di lapangan, itu bukti-bukti yang relevan, gitu. Jadi biar keputusan saya pun tidak satu pihak. Jadi saya harus tadi dari mengambil keputusan itu menyelesaikan suatu masalah, lihat dulu latar belakang masalahnya apa, gitu kan, melanggar hukum apa tidak, dan seperti itu. Itu selanjutnya, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah Ibu dalam mengambil keputusan dalam kasus dilema etika? Faktor-faktor yang mempermudah ya. Ya alhamdulillah ya di sini satu saya punya pengalaman Pak. Pengalaman saya alhamdulillah 26 tahun di kurikulum Pak. Berhubungan langsung dengan guru dan siswa dan orang tua siswa. Jadi dari pengalaman itu membuat saya berpikir
bisa lebih bijaksana dan dalam memandang suatu permasalahan itu secara luas, jadi tidak dari satu sisi aja dan memperturutkan emosi aja gitu. Jadi kita lihat dari semua aspek, dari semua segi. Itu yang merupakan apa ya istilahnya pengalaman itu sesuatu yang berharga sekali ya. Kemudian juga adalah di sini alhamdulillah ya istilahnya rekan-rekan ya itu sangat kooperatif dan bertanggung jawab gitu. Karena memang satu itu tadi Pak, kita sebagai pemimpin harus bisa memanusiakan manusia. Itu ya Pak ya. Itu jadi jangan seolah-olah kita pemimpin asal saya pemimpinnya gitu, saya nggak mau itu. Jadi saya harus bisa lihat ke bawah juga. Jadi kita harus bisa memanusiakan manusia itu sih Pak dari pengalaman ya intinya. Dari pengalaman dan juga jam terbangnya Bu ya selama ini bisa berkumpul di rekan guru dan juga pentingnya kolaborasi di antara guru-guru ya. Guru-guru ya kolaborasi. Yang penting satu Pak dalam untuk membangun sebuah ekosistem yang ekosistem sekolah yang kondusif ya. Di situ memang perlu ada satu adanya kolaborasi, komunikasi dan koordinasi. Ini penting nih. Bangun 3 pilar ini nih, komunikasi, koordinasi, kolaborasi. Ini insya Allah ya, kalau kita bangun 3 pilar ini, insya Allah ekosistem sekolah itu akan kuat gitu. Kita akan tetap terjaga. Kita kesampingkan dulu lah urusan personal gitu kan. Kita kedepankan urusan sekolah. Nah, satuan pendidikan, nah mau dibawa amanah di sekolah kita. Nah, itu yang terakhir mungkin dari semua hal yang telah Ibu sampaikan, kira-kira apa pembelajaran yang bisa Ibu petik dari pengalaman Ibu pribadi dalam hal mengambil keputusan dilema etika? Oke, jadi pembelajaran yang bisa diambil bahwa dalam mengambil keputusan terkait masalah dilema etika atau apa tadi ya, rujukan moral ya, kita harus sering berlatih ya untuk mengambil keputusan yang terkait hal tersebut. Artinya di sini dengan semakin kita banyak berlatih kan jam terbang kita tinggi Pak, pengalaman kita juga makin banyak ya, konflik kan beraneka ragam nanti. Nah dari situ kita bisa mengambil keputusan yang tepat, kebijakan yang tepat gitu ya, sesuai dengan kebutuhan. Nah sekarang kalau kaitan misalnya masalahnya dengan kebutuhan pembelajaran, berarti kita lihat dulu berdasarkan kebutuhan siswa, kebutuhan murid, apa sekarang yang dibutuhkan. Itu yang penting ya. Gitu. Baik, terima kasih banyak Ibu sudah berbagi pengalamannya yang luar biasa ya dengan saya pribadi tentang bagaimana langkah-langkah dan juga prosedur dalam mengambil keputusan ya. Mudah-mudahan dari pengalaman Ibu sudah sharing kepada saya itu bisa memiliki dampak yang luas ya pada pribadi saya khususnya ataupun kepada lingkungan pendidikan ya pada umumnya. Nah, sekali lagi terima kasih Ibu atas kesempatan pada hari ini ya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Pak Sigit, mohon maaf lahir batin ya. Sama-sama. Ya, alhamdulillah terima kasih banyak Ibu sudah mau berbagi. Bisa nggak itu? Ya, insya Allah nanti tinggal di ada step yang jadi selain video ada juga harus ada. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam Babsi. Apa kabarnya hari ini Bapak? Alhamdulillah sehat-sehat saja Babsi. Alhamdulillah Bapak. Hari ini mungkin saya akan mewawancara Bapak guna untuk memenuhi tugas saya di modul 3.1 mewawancarai kepala sekolah saya Absi Wulandewi dari CGP Angkatan ke-8. Baik Bapak, bisa dimulai? Mangga. Selama ini Pak, bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral di sekolah ini? Mengidentifikasi ya jelas kalau yang sifatnya rules ya itu ada kaitannya patokannya ya. Tapi kalau misalnya sudah menyangkut masalah etika atau moral ini kadang-kadang lebih mengedepankan pertimbangan perasaan juga gitu. Oh baik Pak.
Lalu selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Nah, ini sebenarnya itu bukan masalah ya, karena dua-duanya positif gitu ya, dua-duanya baik dan dua-duanya berdampak kebajikan. Ya, kalau misalkan hal itu terjadi, ya kita pertimbangkan skala prioritasnya. Ya. Mana yang lebih mendesak untuk segera diselesaikan, ya itu dulu. Gitu. Oh ya. Lalu Pak, langkah-langkah atau prosedural seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Nah, karena ini masalahnya menyangkut etika, ya mungkin tidak ada rujukan khusus kepada aturan tertentu ya. Kita harus mempertimbangkan berbagai hal, misalkan ya pengalaman saya sebagai kepala sekolah, pergaulan saya selama ini dengan rekan-rekan kepala sekolah yang lain itu sangat mempengaruhi terhadap pengambilan keputusan, dan juga tidak tertutup kemungkinan ya berdiskusi, berkomunikasi dengan rekan-rekan manajemen atau rekan-rekan guru di sini. Oh begitu Pak. Lalu hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika? Ya itu pengalaman ya, walaupun bagaimana itu tidak bisa dikesampingkan ya. Kemudian juga berdiskusilah dengan rekan-rekan yang dianggap layak, terutama mungkin guru-guru senior ya, manajemen yang dianggap punya kemampuan untuk pengambilan keputusan yang seperti ini, karena ini masalahnya kan sangat normatif, bukan masalah betul atau salah kadang-kadang, bukan baik atau benar, tapi ya ada pertimbangan-pertimbangan etika atau moral tertentu. Bijaksana Ya betul ya, ini masalahnya kebijakan bukan ketentuan. Iya. Lalu hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika? Ya contohnya mungkin masalah ketika kita harus ya mengerjakan sesuatu yang berat ya. Artinya pekerjaan itu melibatkan orang lain ya, bisa manajemen, bisa guru. Tetapi misalkan ada hal-hal yang mendasar ya dari sekolah itu ternyata tidak ada yang disebut insentif berbasis kinerja. Nah kan pendekatannya harus manusiawi, walaupun mungkin tidak secara rupiah jelas berapa per orangnya, ya kita ajak makan bersama aja lah dengan ala kadarnya misalkan ya, itu seperti itu. Apresiasi. Nah betul, bentuk apresiasi itu jadi masalah juga ya. Ya setiap pekerjaan tentu ada berkonsekuensi terhadap apresiasi bagi yang mengerjakannya. Nah itu jadi dilema juga selama ini. Oh ya. Apakah Bapak memiliki suatu tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Kalaupun misalkan ada jadwal untuk menyelesaikannya, bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Nah, kalau saya biasanya itu menginventarisir ya persoalan itu ya. Kalau memang yang mendesak dan harus segera diselesaikan ya, itu harus gercep ya, gerak cepat ya. Kalaupun saya harus melibatkan orang-orang tertentu untuk pengambilan keputusan, ya saya lakukan. Itu aja ya. Yang tergantung bobot prioritas masalah itu. Kembali ke awal. Tapi yang jelas ya, kalau misalkan ya tidak perlu penjadwalan sih ya. Kalau memang hal-hal yang ringan mah biasanya dengan kalau istilah saya itu dengan cocktail party lah, berbicara informal tapi bisa menyelesaikan hal-hal yang krusial gitu. Baik. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa saja yang selama ini mempermudah
atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Maksudnya Bantuan, apakah ada bantuan dari orang lain, misalkan seperti panutan atau oh iya, ya kedekatan saya aja ya, kedekatan saya dengan teman-teman. Jadi saya menganggap mungkin kalau dari hierarki kedinasan ya saya sebagai pimpinan, sebagai kepala. Tapi dalam pergaulan sehari-hari saya menganggapnya mereka teman gitu. Dan teman mereka juga sama memperlakukan saya seperti teman, sehingga tidak ada pembatas? ya tidak ada mental gap, wah saya mau bicara dengan pimpinan nih misalkan.